Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum memasuki pembahasan pada hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Alia Rosida. Di sini saya selaku moderator, Andi Rizka Ayu Pratiwi, Sari Wulandari, dan Andi Reski. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Psikoanalisis menurut Erikson. Saya persilahkan rekan saya untuk membacakan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski dengan NIM 200209501039. Saya akan menjelaskan pembahasan materi mengenai teori perkembangan menurut Erikson. Baiklah, langsung saja. Menurut Erikson, perkembangan psikologi manusia diperoleh dari interaksi antara proses-proses kematangan individu atau kebutuhan biologis, disertai dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan sosial yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan-tahapan perkembangan menurut Erikson. Yang pertama, trus versus mistrus. 0 sampai 1 tahun. Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Yang kedua, tahap autonomi versus Sam and Dawes. 1-3 tahun. Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Yang ketiga, initiative versus Guild. 3-6 tahun. Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Yang keempat, industri versus inferiority. 6-12 tahun. Pada periode ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Industri versus inferiority 6-12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wulandari, NIM 200209500011. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tahapan-tahapan perkembangan menurut Erikson. Tahapan perkembangan menurut Erikson selanjutnya yaitu identity versus role conversion, atau pada usia 12-18 tahun yang lebih dikenal dengan masa remaja. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri di mana anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Selanjutnya, intimacy versus isolation atau masa dewasa muda pada usia 19-40 tahun. Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara mendalam. Artinya, tahap di mana orang-orang membutuhkan hubungan yang lebih dekat dengan orang yang dianggap memberikan kenyamanan dan kebahagiaan untuk mereka. Selanjutnya, generativity versus stagnation, masa dewasa menengah atau pada usia 40-65 tahun. Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan apa yang telah dunia berikan. Maksudnya, pada tahap ini seseorang ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Dan tahapan yang terakhir yaitu ego integrity versus despair atau usia 65 tahun ke atas atau masa dewasa akhir. Pada tahap ini, orang dewasa mengingat masa lalu dan melihat makna ketentraman dan integritas. Artinya, terfokuskan pada refleksi kembali kehidupan, apakah mereka bahagia dengan kehidupannya selama ini atau menyesali yang telah diperbuatnya atau tidak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman kami sebelumnya, yang mana pada kali ini saya akan membahas tentang cara
mengembangkan psikososial anak. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengembangan psikososial dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seorang anak dididik dan dibesarkan. Langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan psikososial yang sehat pada anak, yaitu pertama, orang tua menjamin kebutuhan dasar secara layak dan memadai. Maksudnya di sini adalah selain dapat menumbuh kembangkan seluruh aspek perkembangan anak, orang tua seharusnya menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi anaknya, seperti kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman, dan tempat tinggal, dan kebutuhan psikologi seperti kasih sayang, perhatian, dan komunikasi. Selanjutnya, orang tua menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan memberi kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya. Orang tua yang menyediakan waktu untuk berkomunikasi secara intensif akan membuat anak merasa nyaman. Nah, kemudian selanjutnya orang tua harus memberi dukungan sosial dan mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya dengan berani tanpa merasa takut berbuat kesalahan. Dukungan sosial itu dapat kita wujudkan dengan cara menemani anak untuk bermain, menjelajah ruangan, atau memberi motivasi agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang merangsang perkembangan kognitif seperti keterampilan bahasa atau keterampilan motorik. Nah, anak-anak yang memperoleh dukungan sosial dan motivasi diri, orang tuanya cenderung akan tumbuh menjadi anak yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, merasa percaya diri, inisiatif, dan kreatif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengembangan psikososial dalam lingkungan sekolah. Nah, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian anak. Selain itu, anak-anak banyak menghabiskan banyak waktu di sekolah sehingga apa yang didapatkannya di sekolah akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Nah, cara mengembangkan psikologi anak pada lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara memberikan mata pelajaran pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral, dan pendidikan etika akan sangat berpengaruh pada kepribadian anak. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan kepribadian harus benar-benar siap dan melibatkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaannya, serta harus dilakukan evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian, peran lingkungan masyarakat. Nah, pendidikan kepribadian yang berbasis pada masyarakat harus diupayakan dengan cara mendesain berbagai macam corak kerjasama dan keterlibatan antara lembaga pendidikan dengan komunitas-komunitas dalam masyarakat demi terwujudnya lembaga pendidikan yang bermakna dan bermutu. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya dan mengakhiri pembahasan materi pada kali ini oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.